Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Krisdwani. Saya salah satu dosen di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu topik yang saya ampu, yaitu di blog 7. Saya mohon izin share untuk RPS. Saya mendalami bidang biologi farmasi. Di sini saya mengajar blok 7 yaitu blok fitomedicine. Dalam blok fitomedicine ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki SKS atau bobot SKS sebesar 5 SKS dan diambil oleh mahasiswa pada semester 3. Pada mata kuliah ini terdapat 5 capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah fitomedicine ini, yaitu yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika Islam. Kemudian ada juga CPL 3 pada blok ini, pada mata kuliah ini, yaitu mampu menguasai teori, metode, aplikasi ilmu dan teknologi farmasi, yaitu farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi, konsep dan aplikasi ilmu biomedik atau biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, dan biostatik. Kemudian terdapat juga pada CPL 8 yaitu mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat menggunakan pendekatan berbasis bukti untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi serta berkontribusi pada perkembangan ilmu kefarmasian. Selain itu, juga terdapat CPL 9, yaitu mampu mengelola dan mengevaluasi pembelajaran diri sendiri maupun kelompok sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang mendukung praktek kefarmasian di bawah supervisi apoteker. Kemudian terdapat juga CPL nomor 10, yaitu tentang memiliki karakteristik kepemimpinan dan mampu berkomunikasi serta berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional terkait dengan praktek kefarmasian. Pada mata kuliah fitomedicine atau blok 7 ini, terdapat 7 CPMK yang dibebankan pada blok 7 ini. Yang pertama yaitu mampu memahami bahan alam yang bermanfaat dan dipelajari dalam Islam, kemudian mampu memahami metabolit sekunder tanaman dalam bidang farmasi, kemudian mampu memahami bahan baku tanaman dalam bidang farmasi, kemudian mampu memahami pengembangan tanaman obat di bidang farmasi, mampu menganalisis dan menjelaskan permasalahan terkait senyawa tanaman dan pengembangan obat herbal. Selain itu juga mampu melakukan praktek identifikasi dan analisis senyawa dalam tanaman serta pengembangan sediaan tanaman obat. Kemudian ada juga capaian mata kuliahnya adalah mampu melakukan komunikasi obat herbal yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas. Dan dari capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi juga pada sub-sub CPMK yang sudah terbagi ke dalam banyak sub CPMK di sini. Kemudian, dari blok 7 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan fungsi-fungsi tanaman obat dan aplikasinya dalam mengobati dan menjaga kesehatan tubuh, serta dapat melakukan penelitian dan juga pengembangan obat rasional yang nyaman dipakai dan juga terjangkau. Dalam RPS ini juga terdapat bahan kajian, yaitu tentang ilmu farmakognosi, fitokimia, fitomedicine, kemudian ilmu analisis. Jadi di blok fitomedicine ini juga mempelajari terkait dengan metode ekstraksi misalnya, dan juga ada ibu nabawi dan komunikasi pemanfaatan herbal seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat tinjauan pustaka atau daftar pustaka, dan saya merupakan salah satu tim teaching ya di sini. Saya sendiri juga salah satu dosen pengampu pada blok 7 atau blok fitomedicine ini. Untuk mata kuliah blok 7 atau fitomedicine ini terdapat komponen pembelajaran, yaitu ada perkuliahan, kemudian ada diskusi membahas suatu kasus yang kami sebut adalah tutorial, kemudian juga ada praktikum,
ada mempraktekkan komunikasi tadi ya, kemudian ada juga penugasan. Semuanya itu dilakukan di dalam kelas maupun di laboratorium dan dilakukan secara tatap muka. Terdapat juga kami memiliki e-learning system yaitu MyClass. Di MyClass ini kami bisa juga memantau kegiatan pembelajaran, misalnya terkait dengan mini quiz seperti itu bisa ada di MyClass. Kemudian juga ada upload materi ya atau upload tugas. Jadi penugasan mahasiswa bisa mengupload di MyClass atau e-learning system kami. Jadi di baik tatap muka maupun secara e-learning system, kegiatan pembelajaran di Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan CPMK atau sub CPMK tadi sudah terbagi-bagi dan terdapat asesmen sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dicapai. Ya, kemudian di sini ada penugasan. Jadi dalam blok fitomedicine ini terdapat 4 tugas yang direncanakan dan mahasiswa ini akan mengerjakan bisa makalah dan juga atau presentasi seperti itu. Jadi terkait dengan sub CPMK atau CPMK yang ingin dicapai seperti itu. Kemudian berikut ini adalah bobot. Jadi untuk asesmennya, untuk perkuliahan di blok fitomedicine ini dilihat dari capaian nilai akhir blok, yaitu yang terbagi dalam 2 ujian MCQ, yaitu MCQ yang pertama dan juga MCQ yang kedua. Kemudian nanti didapatkan nilai akhir MCQ. Nah, untuk nilai akhir blok sendiri, itu terdiri dari tutorial. Tutorial ini adalah kegiatan membahas suatu kasus diskusi pada kelas kecil seperti itu dan di sini mahasiswa akan menyampaikan ide-ide atau gagasan terkait dengan solusi atas problem yang sedang dibahas. Nah, di sini 30% ya, menempati posisi 30% di sini ini terdiri dari kegiatan tutorial dan juga ada mini quiz. Jadi, tutorial ini juga ada kegiatan mini quiz untuk melihat seberapa jauh mahasiswa bisa memahami dari topik yang sedang dibahas. Kemudian untuk praktikum, jadi di blok fitomedicine ini ada praktikum menempati bobot 20%, di mana 5 topik praktikum ini akan diujikan, kemudian dihitung sebagai bobot sebanyak 20%. Nah, untuk nilai blok tadi yang saya sampaikan adalah MCQ, di sini 40% itu nilai diambil dari ujian MCQ atau multiple choice question. Kemudian untuk tugas, itu tugas juga mendapatkan porsi atau bobot tersendiri yaitu sebesar 10%. Sehingga total dari bobot adalah 100%. Demikian penjelasan dari deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya ini ada deskripsi atau gambaran terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Action. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Ya. Baik, kita bertemu lagi ya atas berkat rahmat Allah SWT kita bisa berkumpul di kuliah topik standarisasi obat alami. Seperti kita tahu adik-adik, kita semua lagi di blok 7 nih ya, blok fitomedicine. Baik. Tentunya kita semua sebelum belajar harus berdoa, ya kan? Ya. Mari kita baca basmalah dan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baik adik-adik, seperti kita ketahui kita kan masuk di blok 7 ya, blok fitomedicine. Topik kali ini adalah tentang topik standarisasi obat alam. Coba siapa yang masih ingat topik pertemuan yang lalu? Silakan, siapa? Oke, Kati. Seingat saya kemarin itu obat tradisional ada jamu, ada obat herbal standar sama fitomedicine. Baik, ya benar ya. Jadi teman-teman masih ingat mungkin ya kemarin kita di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang ada jamu, ya kan? Terus ada obat apa tadi deh? Obat herbal dan standar dan fitofarmaka. Ya. Lalu kita masuk ke topik ini ya tentang standarisasi bahan alam atau
memahami. Coba kita lihat nih CPL-nya atau capaian pembelajarannya. Kira-kira teman-teman ini harus bisa apa sih topik ini? Jadi pertama kita CPL-nya adalah mampu menguasai teori, metode, aplikasi ilmu dan teknologi farmasi. Seperti dalam hal ini adalah di farmakognosi ya teman-teman ya. Kemudian konsep dan aplikasi ilmu biomedik ya di bidang biologi. Nah khusus topik ini gitu ya. Jadi teman-teman mampu memahami bahan baku tanaman dalam bidang farmasi. Nah, seperti yang tadi nyambung, seperti yang Fatih sampaikan, kita belajar jamu, belajar obat herbal terstandar gitu kan, dan juga fitofarmaka. Nah, harapannya di sini adalah semua tadi yang kita bicarakan itu harus terstandar ya. Kenapa ya harus terstandar? Atau coba kita lihat lagi, apa sih standarisasi obat bahan alam itu? Baik, outline yang akan saya sampaikan di sini ya. Jadi ada latar belakang, kemudian kontrol kualitas obat alami, parameter spesifik dan parameter non spesifik. Yang mungkin teman-teman pernah mendengar sebelumnya ya, tapi di sini coba kita ulas lagi seperti apa sih parameter spesifik dan juga non spesifik itu. Nah, seperti kita ketahui, kita semua kan belajar ya terkait dengan Quran, ya Al-Quran. Di sini saya mengangkat sebenarnya ada banyak sekali kan untuk ayat-ayat terkait dengan memanfaatkan tanaman gitu. Seperti Allah itu sudah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 99 bahwa Allah itu sudah menurunkan ayat hujan ya, menumbuhkan tanaman-tanaman. Nah, jadi tugas kita tuh hanya memanfaatkan apa yang sudah ada seperti itu. Nah, di sini kita harus di sini ya disampaikan juga ada menyebut pohon zaitun, pohon delima, dan buahnya beda-beda ya. Jadi kita memang harus diminta untuk berpikir dan memanfaatkan apa saja yang bisa kita manfaatkan. Terkait dengan latar belakang. Nah, kita tahu beda tanaman otomatis beda apa? Senyawa yang dihasilkan ya. Kemudian di sini terdapat juga kandungan variasi kandungan kimia dan juga tadi terkait dengan efek yang juga dihasilkan. Mungkin tanaman A dan tanaman B itu kandungannya sama, tapi ternyata efek yang ditimbulkan itu berbeda seperti itu. Yang mungkin lebih kuat antioksidannya bisa, kuat sebagai antibakteri bisa. Baik, jadi apa konsep standarisasi? Jadi konsep standarisasi itu sebenarnya adalah untuk memberikan atau meyakinkan ya bahwa produk itu terstandar loh, ada loh standarnya seperti itu. Jadi ini memastikan high quality botanical product. Ya, seperti itu untuk konsep dari standarisasi. Jadi standarisasi menurut SNI di sini adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar. Jadi tujuannya apa standarisasi? Itu menjamin konsistensi mutu, keamanan dan efek obat bahan alam. Ya, seperti kita tahu ya, tadi bahan alam itu kandungannya banyak, ya ada macam-macam. Dalam ekstrak itu ada banyak macamnya untuk kandungannya. Nah, sehingga kalau nggak terstandar, ya kandungannya pasti beda-beda. Nanti kalau kandungannya beda, efeknya juga beda seperti itu. Makanya kalau di topik lalu, kalau masih ingat teman-teman, ada saya cerita tentang seed to pasien konsep. Jadi ada kontrol kualitas yang dijaga oleh suatu perusahaan obat alam yang menjamin konsistensi mutu. Kalau mutunya baik, otomatis keamanannya atau efek obatnya juga baik. Kemudian bahan alam dapat dibagi menjadi 3. Ya, sebenarnya kita udah tadi yang disampaikan Fatih ya. Kita belajar jamu, obat-obat tadi itu sudah ada dari tumbuhan, hewan dan juga mineral. Nah, tapi memang sebagian besar itu berasal dari tumbuhan. Oke, baik. Parameter tentang mutu sintesia itu juga dikeluarkan oleh WHO ya. WHO dalam bentuk WHO Guideline on Agricultural and Collection Practice, jadi khusus untuk tanaman obat. Nanti adik-adik bisa lihat atau di internet ya, ada bisa searching di sini kira-kira apa saja sih yang diatur tentang mutunya.
Oke, nah tadi apa sih kualitas mutu atau simplisia itu, mutu simplisia itu dipengaruhi pada saat pemanenan ya, tempat tumbuh, kemudian kehalusan serbuk, tahap pembuatan serbuk itu akan mempengaruhi dari kualitas simplisia. Dan juga kandungan kimianya itu kan tadi ya ada yang beda-beda tiap tanaman, kemudian bahan bakunya mudah terurai seperti itu karena adanya perbedaan suhu misalnya, kemudian sinar matahari, kelembaban dan juga mikroorganisme pengganggu ya. Tentunya itu semua jadi tidak terstandar kan, makanya butuh distandarisasi. Sehingga tadi konsepnya standarisasi adalah standarisasi sangat diperlukan agar produknya seragam, ya kan? Jadi dari batch satu ke batch berikutnya dalam suatu industri itu sama, ya, sehingga mutunya baik, kualitasnya baik, efeknya juga baik. Di negara kita itu ada peraturan-peraturan yang mengatur mutu obat tradisional. Ya, jadi ada peraturan BPOM, kemudian peraturan Kemenkes ya, Menteri Kesehatan, dan juga peraturan BPOM. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali yang diatur ya, nanti bisa dilihat sendiri teman-teman semua. Tapi umumnya intinya adalah tentang keamanan dan mutu. Jadi harus kita highlight ya. Saya harus highlight di sini tentang keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, sehingga tadi karena kita mengikuti aturan, ya harapannya obat yang diterima oleh pasien itu efektif dan efisien dan aman tentunya. Kemudian ya ini juga ya yang lama-lama ini juga masih dipakai ya untuk termasuk parameter apa saja sih yang harus diuji dalam standarisasi bahan terkait dengan penyimpanan ya. Ya, penyimpanan semua udah tahu ya kalau penyimpanan itu merupakan syarat yang krusial juga nih dalam menyimpan simplisia gitu. Kemudian simplisia tempat untuk menyimpan ini harus inert. Inert artinya apa? Tidak bereaksi dengan lain-lain ya. Kemudian juga tidak beracun dan bisa melindungi dari cemaran mikroba, kotoran, penguapan zat aktif ya. Intinya adalah tetap tadi menjaga kualitas produk adalah simplisia itu gitu ya, sehingga penyimpanan juga sangat penting diperhatikan. Nah, contohnya juga ini misalnya bahan cair itu harus disimpan di mana? Misalnya kita sudah membuat ekstrak. Nah, nanti teman-teman nanti kalau udah di tahap akhir ya, nanti ada tugas akhir skripsi itu misalnya udah punya ekstrak, gimana caranya menjaga ekstrak agar tidak terurai. Nah, itu kan juga harus diperhatikan gitu ya, sehingga penyimpanan ini merupakan salah satu critical point agar menjaga tadi terstandar, stabil, ya tidak rusak, tidak teroksidasi dan selanjutnya. Nah ini ya oksigen tadi ya, teroksidasi. Jadi jangan sampai ada oksigen seperti itu. Kemudian higroskopis itu juga bahan-bahannya bisa mudah menyerap air. Jadi gimana caranya kita menjaga bahwa simplisia yang kita atau ekstrak yang kita simpan tetap terjaga. Seperti itu ya. Tentang kontrol kualitas obat alam. Nah, di sini ada identitas ya, ada kemurnian, ada kandungan. Ini adalah kontrol kualitas. Tadi saya sampaikan bahwa bahan alam itu harus kita terstandar ya. Pertama kita harus tahu identitasnya, ya kan? Identitasnya misalnya tanaman tinjo gitu, kita harus tahu identitasnya apa. Ya, cara satunya dengan cara kita melihat misalnya di uji mikroskopis, makroskopis. Ya, nanti di blog ini juga teman-teman akan praktikum gitu, praktikum mikroskopis, makroskopis, dilihat apakah identitasnya sudah sesuai. Kemudian ada kemurnian. Nah, kemurnian dalam hal ini, nah teman-teman akan belajar bahwa kan tadi simplisia tuh, ya simplisia tuh kan masih serbuk kasar ya, serbuk kering atau masih tanaman simplisia itu pasti ada kontaminan, logam berat dan lain-lain. Itu jadi harus ada standarnya kan ya, kita standarkan. Nggak boleh misalnya logam beratnya nggak boleh ada timbal misalnya, itu karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Kemudian kandungan, nah, di sini ada kandungan yaitu senyawa aktifnya, kemudian ada senyawa marker gitu ya, kemudian ada kadar ekstrak di sini juga menjadi
kandungan dari obat alam itu sendiri. Nah, dari kontrol kualitas ini kita mengenal standarisasi itu ada dua, yaitu dari parameter spesifik dan juga parameter non spesifik. Jadi ada loh yang penelitian itu dia melihat misalnya hanya segi parameter non spesifik aja dari satu tanaman, itu ada yang penelitiannya seperti itu. Oke, kita coba masuk. Apa sih parameter spesifik dan juga parameter non spesifik? Jadi kita lihat dari Material Medika Indonesia dan juga Farmakopedia Indonesia, ada parameter spesifik itu tadi identitas, ya kan? Terus organoleptik. Organoleptik berarti kita lihat dengan panca indera kita, gitu. Kemudian senyawa terlarut, pola kromatogram, kadar total, ya kadar senyawa seperti itu. Jadi spesifik itu maksudnya ya dia melekat pada si simplisianya itu, gitu ya. Nah, kalau non spesifik apa? Non spesifik berarti dia lebih luas lagi, ya. Lebih luas lagi ada kadar air tadi, kadar abu, susut pengalingan, bobot jenis, sisa pelarut, residu, pestisida, cemaran logam berat, juga cemaran mikroba. Jadi ini yang non spesifik, ya. Oke, seperti itu untuk spesifik dan non spesifik. Kalau kita lihat yang identitas dulu nih, tadi kan termasuk ya spesifik. Baik, spesifik ini tadi misalnya Mahkota Dewa. Nah, dia nama latinnya Valeria macrocarpa. Ini kita tahu ya, setelah dideterminasi kita tahu identitasnya. Oke, tanaman ini benar adalah namanya Mahkota Dewa seperti itu. Kemudian ada lagi kunyit, membran Cina ini juga nama ya, nama latin itu suatu identitas dari tanaman. Ini tadi ya terkait dengan organoleptik itu kita akan melihat dari organoleptik bisa bentuknya kental ya, ada warna, baunya khas, pasti tiap tanaman punya nggak selalu juga sih ya, itu untuk bau itu nggak selalu juga ya, tapi ada yang bau-bau khas gitu. Ya mungkin nanti adik-adik kalau sudah semester akhir akan mengenali nih tanamannya gitu ya, tanamannya baunya seperti apa, gitu. Misalnya cengkeh itu akan berbeda, itu kan identitas ya. Oh oke, baunya seperti ini itu aroma cengkeh. Jadi misalnya nanti di skripsi itu akan disampaikan secara organoleptik baunya mint, daun mint, cengkeh, gitu, bunga cengkeh misalnya seperti itu. Jadi akan lebih spesifik. Selanjutnya saya masuk ke marker ya. Dan tadi salah satu yang spesifik adalah adanya marker. Bisa bersifat khas, dia mempunyai struktur kimia yang jelas, juga ini akan bersifat stabil, juga bisa diisolasi seperti itu. Oke, ini tadi ya terkait dengan spesifik. Nah, contohnya ini ada beberapa tanaman yang punya marker sendiri, misalnya ada kunyit, bawang putih, sambiloto seperti itu. Kita lihat ya, misalnya sambiloto punya andrografolit gitu, sehingga ini adalah si marker atau senyawa spesifik seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke parameter non spesifik nih, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, silakan. Kenapa marker itu dibutuhkan dalam proses standarisasi? Oke, baik. Kenapa marker itu dibutuhkan ya tadi ya? Berarti ini ya terkait dengan marker. Baik, marker ini karena dia itu tadi bersifat khas sehingga dia jadi seperti kontrol keamanan, kontrol kualitas ya, karena dia spesifik marker dan dia memperlihatkan efektivitasnya. Jadi kan tadi misalnya nih, tadi kita lihat misalnya sambiloto, dia punya andrografolit. Kalau ada senyawa andrografolit di simplisia yang kita buat, berarti oke, ini penentu bahwa dia benar-benar si sambiloto gitu. Jadi sebagai kontrol ya, kontrol kualitas juga untuk keamanan. Coba nanti kalau nggak ada kontrol seperti itu, kita nggak tahu kandungannya kan nanti membahayakan pasien gitu. Bisa jadi tidak ada senyawa yang aktifnya tadi. Juga misalnya marker itu ada marker
yang apa ya, tanda bahaya, misalnya tanda tidak boleh ditahan lama itu kan sebagai penanda juga ya. Jadi intinya adalah untuk memastikan kualitas suatu produk. Ya, seperti itu. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Begitu, Sofia? Sudah. Oke. Baik, kita lanjut ke susun pengaringan ya. Oke, tadi yang sudah saya sampaikan untuk parameter non spesifik itu salah satunya adalah susun pengaringan. Jadi di sini dilihat sisa bahan setelah dikeringkan. Nah, jadi tujuannya untuk mengetahui rentang senyawa yang hilang pada proses pengeringannya. Jadi pada suhu tinggi ya, 105 derajat. Oke, kalau ini apa? Bobot jenis. Bobot jenis nanti memberikan batasan besarnya massa persatuan volume dan merupakan parameter ya ekstrak air ya. Juga ada kadar air di sini. Kadar air ini akan melihat berapa sih air yang diperbolehkan di simplisia itu, karena air itu sumber kontaminasi ya, sumber kontaminasi ya. Jadi nggak boleh banyak air. Oke, selanjutnya adalah kadar abu. Kadar abu jadi memastikan kandungan mineral tadi, karena ada batasannya ya. Abu yang diperbolehkan itu seperti apa, berapa kadarnya itu ada aturannya. Baik, mungkin di sini ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Baik, cukup. Oke, adik-adik, ini terakhir dari saya. Jadi teman-teman semua silakan dicatat ya untuk tugasnya. Teman-teman harus mencari jurnal. Saya harapkan yang paling baru ya. Jadi nanti silakan untuk belajar cari yang 2018 ke atas ya, sampai yang sekarang ini tentang ini obat herbal yang sedang berkembang atau pengembangan herbal di dunia ini. Terserah adik-adik mau tanamannya apa itu bebas. Efektivitasnya sebagai misalnya obat kanker, obat, jadi beda-beda ya. Ini individu ya. Oh enggak, maaf. Ini kelompok 3 orang ya. Jadi bukan individu. Nanti silahkan teman-teman akan membuat resume dari bacaan atau review yang kalian baca. Ya, silahkan dicari dan ini harapannya bisa dikerjakan selama blok ini ya. Masih blok ini, blok 7. Durasinya 10 hari, nanti saya siapkan rumah di My Class seperti itu. Baik, adik-adik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, cukup. Oke, saya rasa sudah. Oke, ini ada sumbernya ya. Tadi saya ambil dari sumber tersebut. Oke, kalau dirasa sudah cukup, mari kita tutup ya. Jadi tadi kita sudah belajar ada parameter spesifik dan non spesifik. Yang parameter spesifik apa? Berarti apa saja tadi? Ada identitas, kemudian apa? Organoleptik itu, ya. Kemudian ada kadar senyawa. Baik. Oke, terima kasih adik-adik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya, kita tutup perkuliahan hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai bertemu lagi di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran terhadap kegiatan atau aktivitas saya di bidang pengajaran. Terima kasih kepada tim penilai dan juga tim panitia sertifikasi dosen 2025. Terima kasih kepada Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih pada segenap dosen dan segenap mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.